1. Mula-mula. Sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. Kemudian, benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda tersebut? G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. A. 5 Joule. B. 15 Joule. C. 25 Joule. D. 35 Joule. E. 45 Joule. 2. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah. Kemudian, benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Diketahui massa benda adalah 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat. A. 200 Joule. B. 400 Joule. C. 600 Joule. D. 800 Joule. E. 1000 Joule. 3. Sebuah peluru yang massanya 10 gram. Bergerak dengan kecepatan 80 meter per detik. Tentukanlah energi kinetik peluru pada saat itu. 4. Sebuah benda berada dalam keadaan diam pada ketinggian 80 cm dari permukaan tanah. Massa benda 5 kg dan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Tentukan energi mekanik benda tersebut. 1. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi beberapa aspek yang membedakannya dari benda mati. Salah satu ciri tersebut adalah kemampuan untuk bernapas. Proses bernapas pada manusia melibatkan beberapa organ. Dari daftar berikut, manakah yang bukan merupakan bagian dari sistem pernapasan manusia? A. Hidung. B. Paru. C. Bronkus. D. Kulit. E. Trakea. 2. Sistem pernapasan pada hewan sangat bervariasi. Di antara kelompok hewan berikut, manakah yang bernapas dengan menggunakan insang? A. Mamalia. B. Aves. C. Amphibia. D. Pisces. E. Insekta. 3. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nutrisi makronutrien memiliki peran penting dalam tubuh. Nutrisi manakah yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan sering ditemukan dalam makanan seperti padi dan jagung? 2 poin. A. Protein. B. Lemak. C. Vitamin. D. Karbohidrat. E. Mineral. 4. Gerakan pada makhluk hidup dapat dikategorikan menjadi gerak aktif dan gerak pasif. Gerak manakah yang terjadi pada tumbuhan sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti cahaya atau gravitasi? A. Gerak aktif. B. Gerak endonom. C. Gerak pasif. D. Gerak higroskopis. E. Gerak nasti. 5. Peka terhadap rangsangan adalah salah satu ciri penting makhluk hidup. Contoh respons terhadap rangsangan dapat ditemukan pada tumbuhan. Misalnya, tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya ketika disentuh. Apa istilah yang tepat untuk menyebut gerakan ini? A. Gerak tropisme. B. Gerak taksis. C. Gerak nasti. D. Gerak endonom. E. Gerak higroskopis. 6. Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan semua makhluk hidup. Pertumbuhan biasanya diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, sementara perkembangan lebih bersifat kualitatif. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? A. Pertumbuhan dapat kembali ke ukuran semula, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. B. Pertumbuhan melibatkan perubahan fisik yang dapat diukur, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang sulit diukur secara langsung. C. Pertumbuhan hanya terjadi pada hewan, sedangkan perkembangan hanya terjadi pada tumbuhan. D. Pertumbuhan melibatkan perubahan dalam struktur sel, sedangkan perkembangan tidak melibatkan perubahan sel. E. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang sama dan dapat diukur dengan cara yang sama. 7. Dalam reproduksi, makhluk hidup melakukan proses berkembang biak untuk menjaga kelangsungan spesies. Ada berbagai cara perkembangbiakan yang terjadi di alam. Dari penjelasan berikut, manakah yang menunjukkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara benar? A. Hewan seperti ikan bertelur dan manusia melahirkan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. B. Semua hewan bertelur dan semua tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif. C. Hewan hanya dapat berkembang biak secara vivipar, sedangkan tumbuhan hanya secara vegetatif.
D. Hewan yang bertelur beranak tidak dapat menghasilkan keturunan hidup, dan tumbuhan tidak memiliki cara berkembang biak generatif. E. Hanya hewan ovipar yang dapat menghasilkan keturunan melalui cara vegetatif. 8. Pengeluaran zat sisa merupakan proses penting dalam metabolisme makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Dalam konteks ini, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai ekskresi dan proses metabolisme pada makhluk hidup? A. Ekskresi adalah proses di mana makhluk hidup menghasilkan energi dari makanan tanpa memproduksi zat sisa. B. Dalam metabolisme, zat sisa yang dihasilkan dapat berupa limbah berbahaya, sehingga ekskresi berfungsi untuk mengeluarkannya dari tubuh untuk menjaga kesehatan. C. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dalam bentuk gas, sehingga tidak memerlukan proses pengeluaran lainnya. D. Hanya hewan yang melakukan proses ekskresi, sementara tumbuhan tidak mengeluarkan zat sisa. E. Ekskresi hanya penting bagi makhluk hidup yang bergerak, sedangkan makhluk hidup yang tidak bergerak tidak memerlukan proses ini. 9. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi dapat dibedakan menjadi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat mendeskripsikan masing-masing jenis adaptasi tersebut? A. Adaptasi morfologi adalah perubahan warna pada hewan untuk berkamuflase. Adaptasi fisiologi adalah kemampuan pengeluaran keringat untuk mendinginkan tubuh. Dan adaptasi tingkah laku adalah migrasi hewan saat musim dingin. B. Adaptasi morfologi hanya mencakup ukuran tubuh. Adaptasi fisiologi hanya